Nama aku Raka. Dulu, aku bekerja sebagai teknisi jaringan freelance dan kadang aku menerima proyek dari pemerintah daerah, kantor swasta, atau bahkan fasilitas publik yang sudah lama tidak terpakai. Salah satunya, sebuah rumah sakit terbengkalai yang sudah lama tidak beroperasi. Rumah sakit itu berada di pinggiran kota, tidak terlalu jauh dari pemukiman, tapi tetap terasa terisolasi. Banyak orang bilang rumah sakit itu dulu pernah aktif, pernah ramai, pernah menjadi pusat rujukan. Namun, setelah terjadi sesuatu yang sampai sekarang tidak ada yang berani membahasnya secara terang-terangan, tempat itu ditutup dan dibiarkan membusuk bersama waktu. Aku tidak tahu secara detail apa yang terjadi. Ada versi rumor yang menyebutkan ada kebakaran ringan di ruang genset. Ada versi lain yang mengatakan ada kesalahan prosedur operasi hingga menyebabkan kematian beberapa pasien sekaligus. Tapi, yang paling sering terdengar adalah cerita tentang seorang perawat yang meninggal di sana. Sebagian menyebut ia bunuh diri, sebagian lagi bilang ia dibunuh. Aku tidak terlalu mempercayai hal-hal seperti itu. Proyek adalah proyek, dan malam itu aku menerima tugas untuk mengecek sisa jaringan telepon internal di dalam gedung rumah sakit itu karena ada rencana pemerintah untuk memugar dan menjadikannya bangunan arsip medis. Aku datang pada malam hari bukan karena aku ingin, tapi karena teknisi sebelumnya tidak bisa menyelesaikan tugasnya dan klien meminta pengecekan mendesak sebelum tim perencanaan datang pagi harinya. Saat itu, angin malam terasa lembab, dingin, dan tidak nyaman. Gerbang rumah sakit dipenuhi karat dan anaman rambat yang menjalar seperti akar mayat yang tertanam lama tanpa disentuh manusia. Ketika aku membuka pagar besinya, bunyinya seperti jeritan logam tua. Krik! Aku sempat berhenti sejenak. Rumah sakit itu gelap, hanya cahaya tasklem dan senter di tanganku yang menjadi satu-satunya sumber penerangan. Dindingnya kusam, cat-cat mengelupas, kaca jendela retak, sebagian pecah. Beberapa kursi roda berdebu masih dibiarkan begitu saja, seolah seseorang baru saja turun dari sana dan akan kembali kapan saja. Semakin masuk, semakin jelas bau yang menusuk hidungku. Bau obat antiseptik yang tercampur bau besi tua, jamur, dan sesuatu yang aku sulit jelaskan. Semacam bau tubuh manusia yang sudah lama tidak dirawat. Aku berusaha tetap fokus. Targetku malam itu sederhana, mengecek panel telepon di lantai 2, ruang administrasi. Aku menyalakan recorder kerjaku, kebiasaan untuk mencatat pekerjaan. Catatan kerja teknisi, pengecekan jaringan telepon rumah sakit kosong. Waktu mulai 22.47. Alat standby, mulai pengecekan. Suaraku terdengar bergema sepanjang lorong. Saat aku melangkah di koridor panjang, aku melihat sebuah papan jadwal jaga. Tulisan nama-nama perawat masih ada di sana, lengkap dengan shift dan tanda checklist. Yang aneh, kolom paling bawah masih mencatat jadwal shift malam, seolah rumah sakit ini masih aktif. Nama terakhir tertulis, Perawat Dina, shift 23.00 sampai 070. Aku diam. Aneh, gumamku pelan. Tapi aku tidak mau terbawa sugesti. Aku lanjut berjalan. Lampu ruang administrator masih menyala redup. Aku tidak tahu apakah itu lampu darurat atau ada yang lupa mematikannya bertahun-tahun lalu. Aku mulai membuka panel jaringan telepon yang menempel di dinding. Kabelnya berserabut, ada yang putus, ada yang masih terhubung. Aku menempelkan alat penguji. Beberapa lampu indikator menyala. Artinya, masih ada aliran listrik kecil yang terhubung ke sistem telepon internal. Aku berbisik pelan, "Loh, masih aktif?" Saat itulah, telepon di meja paling ujung yang sudah berdebu dan seharusnya tidak lagi berfungsi berdering. Tring, tring, tring. Suara itu memecah kesunyian ruangan seperti sesuatu yang memanggil namaku dari kegelapan. Aku spontan menoleh. Jantungku berdegup pelan namun pasti. Telepon itu terus berbunyi, panjang, teratur, seolah tahu ada seseorang di ruangan itu. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin alarm line tes otomatis, mungkin masih tersambung ke server lama, mungkin hanya glitch. Tapi, suara dering itu bukan ring standar telepon kantor biasa. Nada deringnya pelan, panjang, dan terdengar seperti suara dari lorong rumah sakit yang kosong, bukan dari perangkat modern. Aku mendekat, tangan kiriku gemetar sedikit,
Dan saat aku berdiri tepat di depan telepon itu, deringnya berhenti. Hening. Aku bernafas pelan. Lalu, klik. Seperti ada seseorang di ujung sana yang mengangkat telepon dari sisi lain. Aku tidak ingin mengangkatnya. Aku benar-benar tidak ingin. Tapi entah kenapa, tangan kananku bergerak sendiri. Aku angkat gagangnya. Di seberang sana, sunyi. Lalu terdengar suara pelan, suara seorang perempuan berbisik, "Wah, ruang 301." Lalu sambungan terputus, telepon kembali mati, dan lorong di belakangku tiba-tiba terasa jauh lebih dingin dari sebelumnya. Aku berdiri mematung. Aku tidak tahu harus berpikir apa. Dan sejak saat itu, aku tahu aku tidak sendirian di gedung itu. Aku masih berdiri diam di depan telepon itu. Suara perempuan tadi masih terngiang di telingaku. Pelan tapi tegas, seolah itu bukan pesan acak. Ruang 301. Ruangan itu berada di lantai 3, jauh dari tempatku berada. Harusnya aku mengabaikan suara itu. Harusnya aku melanjutkan pekerjaanku dan pergi secepat mungkin. Tapi entah kenapa, perasaan yang muncul justru sebaliknya. Seolah ada sesuatu yang ingin menunjukkan sesuatu padaku. Sesuatu yang tidak ingin tertinggal atau dilupakan. Aku menarik nafas panjang. Ini cuma sambungan sistem lama, bisikku mencoba menenangkan diri. Aku merapikan alatku dan berjalan perlahan menuju tangga. Setiap langkah terasa menggema, panjang, seperti ada yang mengikuti ritmenya dari belakang. Sampai akhirnya aku mencapai lantai 2,5, tiba-tiba aku mendengar sesuatu. Krek, krek, krek. Suara langkah kaki dari atas. Aku berhenti. Aku menajamkan pendengaran, berharap itu hanya suara binatang, tikus, atau bahkan angin. Tapi langkah itu terlalu berat, terlalu teratur, terlalu seperti manusia. Aku berusaha mengabaikan, aku melanjutkan naik. Semakin dekat ke lantai 3, hawa dingin semakin menusuk. Di dinding, aku melihat bingkai foto staf rumah sakit. Semua foto sudah dipenuhi debu, kecuali satu. Foto seorang perawat perempuan, seragam putih, rambut diikat rapi, sorot mata tenang, tapi ada sesuatu pada senyumannya yang terasa tidak wajar. Seolah bibirnya tersenyum, tapi matanya tidak ikut bahagia. Nama di bawah fotonya, Perawat Dina, Award for Dedication. Aku diam, dadaku terasa berat. Lalu, tanpa tanda, foto itu bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang menggesek dinding dari belakangnya. Aku mundur perlahan. Di ujung koridor lantai 3, sebuah lampu neon redup berkedip. Cek, 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 cek. Seolah ruangan itu memberi tanda. Aku mengikuti cahaya itu. Nomor pintu pertama, 305, berarti tidak jauh lagi. Langkahku kini terasa berat seperti menarik rantai, tapi tubuhku tetap bergerak. Pintu berikutnya, 302. Aku berhenti. Aku bisa mendengar sesuatu dari balik pintu berikutnya. Bisikan, tidak jelas, tapi ritmenya seperti percakapan seseorang. Aku mendekatkan telinga. Suara itu terdengar seperti seseorang sedang menghitung. 4, 5, 6, 7. Lalu berhenti tiba-tiba. Sunyi. Aku mundur satu langkah. Dan saat itulah pintu 301 perlahan bergerak sendiri. Krek. Membuka. Sangat pelan, seolah ada seseorang di balik sana yang mengundangku. Jantungku terasa seperti jatuh ke lambung. Aku menyorotkan senter ke dalam ruangan. Ada tempat tidur pasien yang masih tertutup spray putih kusam. Ada monitor jantung rusak. Ada kursi kecil di samping tempat tidur. Dan ada telepon kamar masih terpasang di dinding. Telepon yang sama modelnya seperti yang ada di bawah. Aku mencoba tetap rasional. Cuma ruangan, cuma teknologi lama, gumamku. Tapi sebelum aku sempat melangkah masuk, telepon di ruangan itu berdering. Suaranya sama seperti sebelumnya, pelan,
panjang seperti dari dunia lain. Aku menelan ludah. Tangan kananku mulai berkeringat saat aku berjalan mendekati telepon itu. Deringnya tidak berhenti, seolah menunggu. Aku angkat perlahan. Di ujung sana tidak langsung ada suara. Lalu pelan, sangat pelan, seseorang bertanya, "Kamu jaga shift malam juga?" Aku terpaku. Aku tidak bisa menjawab, tubuhku membeku. Suara itu kembali berbisik, kali ini lebih dekat, seolah bukan dari telepon, melainkan dari belakangku. "Kau terlambat, pasiennya sudah menunggu." Aku langsung menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi kursi di samping tempat tidur pasien itu bergerak sendiri, seolah seseorang baru saja duduk di sana. Aku terdiam, tidak tahu harus percaya apa atau apa yang harus kulakukan. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai ingin pergi. Aku mundur perlahan dari kursi yang bergerak itu. Nafasku tersengal, bukan karena lelah, tapi karena tubuhku mulai merespon sesuatu yang tidak bisa dilihat mata. Ada suara kecil dari dalam kepala yang mencoba berteriak, "Pergi dari sini." Tapi kakiku tidak langsung menuruti. Ruangan itu terasa seperti menahanku, bukan secara fisik, tapi seperti ada energi yang ingin aku tetap berada di sana. Aku menatap telepon yang masih kugenggam. Suara di seberang sudah tidak terdengar, tapi sambungan belum terputus. Lalu, pelan terdengar nafas, bukan nafas datar, tetapi nafas seseorang yang sedang menahan tangis. Perempuan. Aku ingin menutup telepon itu, tapi sebelum aku sempat menurunkan gagangnya, suara itu kembali terdengar. "Aku masih di sini." Nada suaranya pelan, tapi terasa dekat, sangat dekat, seolah bukan berasal dari ujung telepon, melainkan dari sudut ruangan. Aku perlahan menutup telepon itu. Ruangan kembali hening. Aku menyalakan recorder suara sebagai naluri profesional, meski aku sendiri tidak tahu siapa yang akan mendengarnya nanti. Lokasi, ruang 301, terdengar suara kemungkinan rekaman. Ada aktivitas benda bergerak tanpa sumber jelas akan keluar dari ruangan. Aku mematikan alat itu dan berjalan ke pintu. Tapi sebelum aku menyentuh handle pintu, buk, pintu menutup sendiri keras. Aku tersentak. Aku mencoba menariknya kembali, tidak bergerak, seolah ada yang menahan dari luar. Aku memukulnya pelan sambil mencoba berpikir rasional. "Halo, kalau ada satpam atau petugas, saya di dalam, pintu terkunci." Tidak ada jawaban. Tapi sesuatu yang lain justru terdengar. Krek, krek, krek. Suara roda berkarat, bergerak di lantai lorong. Aku memejamkan mata. Aku tahu suara itu. Kursi roda. Perlahan suara itu berhenti, tepat di depan pintu ruangan. Lalu sesuatu terdengar menggesek kaca kecil di pintu, seperti jari seseorang mengetuk dari luar. Tok, 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 tok. Aku perlahan menoleh, menatap kaca kecil di pintu. Tidak ada siapa-siapa, kosong. Tapi kaca itu mulai menembun, seolah ada napas dingin menempel di permukaannya. Dan kemudian tulisan muncul, bukan dengan tinta, tapi dengan bekas embun. Huruf demi huruf tercetak perlahan. J, A, N, G, A, T, I, N, G, A, N, I, S,
Tenggorokanku tercekat. Aku tidak tahu harus bicara apa. Aku hanya berbisik pelan. Aku tidak mengenalmu. Tiba-tiba lampu ruangan padam, gelap total. Senterku menjadi satu-satunya cahaya. Dan di tengah kegelapan, di depan tempat tidur pasien itu, ada seseorang, perempuan, seragam perawat, rambut diikat, kepala sedikit menunduk. Aku tidak berani bernapas, dan perlahan dia mengangkat wajahnya. Matanya hitam penuh, bukan seperti manusia, melainkan seperti rongga kosong tanpa cahaya. Mulutnya bergerak, tapi tidak ada suara. Lalu seluruh ruangan bergema. Kau telat. Aku terpaku, lututku melemah. Dia mendekat, langkahnya pelan tapi pasti. Tangannya yang pucat terulur ke arahku. Aku memundurkan tubuh sampai punggungku menempel dinding. Bukan aku hanya teknisi. Aku bukan perawat, tolong. Aku tidak tahu apakah itu jawaban atau hanya keputusasaan. Tapi perempuan itu berhenti. Dia menatapku lama, seolah menilai. Lalu perlahan bibirnya membentuk satu kalimat dengan suara lirih, nyaris seperti angin pecah. Kalau begitu, bantu aku. Aku tidak bisa menjawab. Aku terdiam, tidak tahu harus percaya atau takut. Dan saat itu, pintu tiba-tiba terbuka sendiri. Kursi roda yang tadi berada di luar, kini masuk sendiri ke dalam ruangan, lalu berhenti tepat di sampingku. Perempuan itu menundukkan kepala lagi dan berbalik perlahan menuju kursi itu, seakan menunggu. Dan aku sadar, teror ini baru saja dimulai. Kursi roda itu berhenti tepat di depan perempuan berjubah perawat itu. Ia berdiri membelakangiku, tubuhnya tidak bergerak, hanya gaun seragamnya yang berkibar pelan seolah tertiup angin, padahal ruangan benar-benar tertutup. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Senter di tanganku perlahan menurun karena tanganku mulai bergetar. Di dalam otakku, suara logis dan suara takut saling bertabrakan. Keluar dari sini, tapi pintu tadi terkunci. Kamu harus bantu dia. Dia bukan manusia. Aku menelan ludah. Suara itu, perempuan itu, lalu perlahan memiringkan kepala tanpa menoleh penuh, hanya setengah. Gerakan yang tidak alami. Lehernya tampak seperti bisa patah kapan saja. Perlahan ia berkata, "Dorong aku ke ruang operasi." Aku terpaku. Dia menunggu, tidak bergerak. Dan entah bagaimana, aku tahu kalau aku menolak, sesuatu yang lebih buruk bisa terjadi. Aku mendekat perlahan. Tanganku menyentuh gagang kursi roda itu. Dingin, sangat dingin. Seolah bukan besi, tapi es. Aku mulai mendorong kursi roda itu keluar ruangan. Koridor lantai 3 berubah menjadi lebih gelap dari sebelumnya. Lampu-lampu yang tadinya redup, kini mulai berkelip-kelip seolah ada aliran listrik yang terganggu. Atau seperti mereka merespons kehadiranku dan sesuatu yang kutuntun. Koridor panjang itu terasa tidak berujung dan setiap dorongan membuat lantai berbunyi. Krek, krek, krek. Suara ban kursi roda yang aus menggesek lantai terdengar bersamaan dengan suara lain. Bisikan. Aku tidak tahu datangnya dari mana. Ada yang terdengar seperti orang menangis. Ada yang seperti pasien yang menahan sakit. Ada yang terdengar seperti doa putus asa. Sampai akhirnya aku melihat tanda ruangan di ujung lorong. Ruang operasi 03. Lampu di atas pintunya menyala merah. Padahal semua listrik seharusnya sudah dimatikan bertahun-tahun. Aku berhenti tepat di depan pintu. Perempuan itu mengangkat tangan. Pelan
kaku seperti boneka rusak. Tangannya menunjuk gagang pintu. Aku ragu. Aku hanya teknisi, bisikku samar. Dia tidak menjawab. Dia hanya tetap menunjuk gagang pintu. Dengan gemetar, aku membuka pintu itu. Krek. Pintu itu membuka perlahan, memperlihatkan ruangan operasi gelap dengan lampu bedah menggantung di tengah ruangan. Lampu itu menyala begitu pintu terbuka, tanpa aku menyentuh apapun. Meja operasi berada di tengah ruangan. Ada bekas bercak kecoklatan yang jelas bukan noda biasa. Bau antiseptik bercampur bau darah lama memenuhi udara. Aku mendorong kursi roda itu ke dalam. Saat kursi roda berhenti, perempuan itu perlahan bangkit berdiri. Gerakannya tidak alami, seperti sendi-sendi tubuhnya tidak terikat otot. Ia berdiri menghadap meja operasi, lalu mulai bergetar pelan. Tidak seperti ketakutan, tapi seperti seseorang mengingat sesuatu yang sangat menyakitkan. Tiba-tiba, suara telepon kembali terdengar. Tapi bukan dari ruangan tadi. Dreng, dreng, dreng. Nada telepon itu datang dari dalam ruangan operasi. Aku menoleh cepat. Telepon itu berada di meja kecil di samping meja operasi. Telepon lama, sama dengan yang di lantai bawah. Tanpa aku sentuh, gagangnya terangkat sendiri. Dan suara seorang dokter terdengar. Pasien nomor 17, status terakhir. Suara perempuan itu berubah. Bukan lagi seperti roh kosong, tapi seperti perawat hidup menjalankan tugasnya. Dengan suara kaku, ia menjawab, pasien koma, belum bisa diselamatkan. Telepon diam sebentar, lalu suara dokter kembali terdengar. Kali ini lebih dingin. Sudah kubilang, dia bukan pasien, dia saksi. Mataku membelalak, perempuan itu membeku. Lalu perlahan, sangat perlahan, ia menoleh ke arahku. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ekspresinya penuh ketakutan. Dia berbisik, mereka tidak membiarkan aku pergi. Dan sekarang, kamu juga sudah ada di sini. Lampu ruangan berderit keras, berputar sendiri, menyinari meja operasi. Ada bayangan banyak orang di sudut ruangan. Dokter, perawat, pasien, mereka berdiri dan menatapku tanpa mata, tanpa wajah jelas. Hanya siluet gelap yang semakin lama semakin mendekat. Aku mundur, jantungku seperti diremas, tapi tidak ada jalan keluar. Perempuan itu berkata pelan, seperti kalimat terakhir yang pernah ia ucapkan sebelum mati. Shift malam tidak pernah berakhir di sini. Dan seluruh bayangan itu mulai bergerak ke arahku. Bayangan-bayangan itu bergerak mendekat, langkahnya tidak terdengar, tapi terasa seperti tekanan udara yang menabrak tubuhku. Aku mundur pelan, tetapi ruangan operasi terasa semakin kecil, seolah dindingnya bergerak menutupiku. Lampu operasi di atas mulai berputar pelan. Cahaya putih pucat menyapu siluet-siluet itu, dan semakin lama cahaya bergerak, semakin jelas bentuk mereka. Tubuh-tubuh mereka tidak utuh. Ada yang memakai baju pasien dengan selang infus masih menancap di lengan. Ada yang kepalanya dibalut perban, darah kering mengalir sampai ke leher. Ada yang memakai seragam dokter dengan bekas luka memanjang di tenggorokan seperti bekas pisau bedah. Mereka tidak berbicara, tidak berteriak, mereka hanya melihatku, atau setidaknya aku merasa dilihat oleh mereka, meski rongga mata mereka kosong. Aku mencoba bergerak ke pintu, tapi kursi roda yang tadi kudorong bergerak sendiri, menutup jalan keluar. Aku hampir kehilangan akal. Aku tidak ada hubungannya dengan ini. Aku cuma disuruh ngecek jaringan telepon, teriakku. Tidak ada jawaban. Tapi salah satu bayangan dokter mendekat paling depan. Wajahnya berubah menjadi samar, seperti foto lama yang sudah terhapus sebagian. Tangannya terangkat pelan, dan dia menyodorkan buku catatan kecil ke arahku. Sebuah buku jadwal shift perawat. Tanganku gemetar saat menerimanya. Halaman terakhir terbuka sendiri. Di sana tertulis tulisan tangan rapi. Shift malam terakhir, perawat bertugas. Dina, Raka. Mataku membesar. Nama itu, namaku.
Aku tersentak dan menjatuhkan buku itu ke lantai. Aku mundur, tidak bisa bernafas, tidak bisa berpikir. Perempuan perawat tadi yang kini berdiri di samping meja operasi menatapku. Ekspresinya masih hampa, tapi ada sesuatu yang berubah. Dia berbisik, pelan, hampir terdengar seperti seseorang yang meminta maaf dan meminta tolong di saat bersamaan. "Sekarang kau bagian dari kami." Aku menggeleng panik. Tidak, 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 aku mau keluar dari sini. Tanpa sadar, aku berlari ke pintu. Aku paksa kursi roda itu menyingkir. Bannya berdecit keras, seperti ada tangan tak kasat mata yang menahannya. Aku dorong lebih keras, akhirnya berhasil bergerak. Pintu ruang operasi terbuka sendiri. Tanpa melihat ke belakang, aku berlari melewati lorong. Suara langkah kaki mengejar, bukan satu, banyak. Seolah seluruh pasien yang dulu dirawat di rumah sakit itu kini mengejar seseorang yang dianggap belum menyelesaikan tugas atau belum menerima nasibnya. Aku tidak menoleh. Aku hanya berlari dan berlari, melewati kursi berserakan, papan nama rusak, dan foto-foto staf yang kini terasa seperti wajah yang menertawaiku. Sampai akhirnya aku mencapai tangga. Aku menuruni tangga dengan langkah panjang, nafasku berat, tanganku gemetar. Dan ketika aku mencapai lantai 1, pintu besar rumah sakit itu sudah terbuka lebar. Angin malam menerpa wajahku. Untuk pertama kalinya malam itu, udara luar terasa seperti satu-satunya hal hidup di dunia ini. Aku berlari keluar, tidak berhenti sampai jauh dari bangunan itu. Saat aku menoleh, lampu ruangan lantai 3 berkedip 2 kali, lalu padam. Rumah sakit itu kembali sunyi, seolah tidak pernah ada siapapun di dalam. Setelah kejadian itu, aku tidak pernah kembali ke tempat tersebut. Pekerjaan itu tidak pernah selesai dan tidak ada yang menghubungiku lagi mengenai proyek itu. Seolah nama dan tugas itu ikut hilang bersama malam itu. Tapi beberapa minggu setelahnya, telepon rumahku berdering. Nomornya tanpa identitas. Aku angkat. Di ujung sana hanya hening. Lalu suara perempuan sangat pelan sama seperti sebelumnya. "Shift malam masih menunggumu." Telepon terputus. Aku hanya bisa berdiri kaku memegang gagang telepon dengan tangan yang perlahan mulai dingin. Sejak hari itu, kadang saat malam semakin sepi, aku mendengar suara telepon tua berdering entah dari mana. Kadang hanya sekali, kadang berkali-kali. Dan setiap kali aku mencoba tidur, aku merasa seperti ada seseorang yang berdiri di ujung ranjang, mengawasi, menunggu. Karena katanya rumah sakit itu belum selesai memilih siapa staf shift malam berikutnya. Dan mungkin cerita ini belum benar-benar berakhir karena sampai hari ini telepon itu masih berbunyi.